Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavinia Anissa. Saya dari kelompok 1 kelas A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rangkuman modul 1 mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, kita masuk kepada materi wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kita masuk kepada materi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia. 1. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. 2. Bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Selanjutnya, kita masuk kepada materi bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi A. Cinta tanah air. B. Sadar berbangsa dan bernegara. C. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan E. Kemampuan awal bela negara. Indikator nilai dasar bela negara. 1. Indikator dari cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap A. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. B. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. C. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. D. Menjaga nama baik bangsa dan negara. E. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. F. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. 2. Indikator sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap A. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik. B. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Ikut serta dalam pemilihan umum. D. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. E. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. 3. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditunjukkan dengan adanya sikap A. Paham nilai-nilai dalam Pancasila. B. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjadikan
Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. D. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. E. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara ditunjukkan dengan adanya sikap A. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. B. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. C. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. D. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. E. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkannya dengan adanya sikap A. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. B. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. C. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. D. Gemar berolahraga. Dan E. Senantiasa menjaga kesehatannya. Selanjutnya, kita masuk kepada materi Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4 terakhir pada tahun 2002 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Refleksi mengenai implementasi wawasan kebangsaan selama menjadi CPNS bisa mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan, seperti persatuan, kesatuan, keberagaman, dan semangat nasionalisme yang diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, seperti pemahaman dan pengamalan Pancasila. Sebagai CPNS, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tugas dan interaksi di tempat kerja sangat penting. Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku di lingkungan pemerintahan. Refleksi terhadap sejauh mana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia telah diterapkan dalam tugas sehari-hari dapat menggambarkan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan. Lalu, pelaksanaan tugas yang mencerminkan semangat nasionalisme. Sebagai seorang CPNS, tugas yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Refleksi ini dapat mencakup kesadaran akan pentingnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan seperti keadilan dan merata. Dan komitmen terhadap integritas dan etika. Sebagai aparatur negara, seorang CPNS juga diharapkan untuk menegakkan integritas, kejujuran, dan etika kerja yang tinggi. Hal ini terkait erat dengan wawasan kebangsaan yang mengedepankan nilai moral dan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Refleksi ini bisa mengarah pada komitmen pribadi untuk selalu menjaga integritas dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Refleksi implementasi bela negara yang sudah dilaksanakan selama menjadi CPNS sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai bela negara telah diterapkan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja. Bela negara tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan fisik, tetapi juga mencakup berbagai dimensi lain, seperti mental, sosial, dan budaya. Beberapa poin yang dapat menjadi dasar dalam refleksi tersebut, yaitu pemahaman dan penerapan nilai bela negara. Salah satu bagian dari implementasi bela negara adalah pemahaman tentang makna dan pentingnya bela negara bagi setiap warga negara, terutama dalam konteks sebagai aparatur sipil negara. Sebagai CPNS, refleksi ini dapat mencakup seberapa dalam pemahaman kita tentang nilai bela negara, yang mencakup loyalitas terhadap negara, integritas, serta semangat pengabdian untuk bangsa dan negara
dalam setiap pelaksanaan tugas. Sebagai contoh, sejauh mana kita menjaga profesionalisme dan berusaha memberikan pelayanan publik yang terbaik sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Lalu, menjaga persatuan dan kesatuan di tempat kerja. Bela negara juga berkaitan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Sebagai bagian dari aparatur negara, seorang CPNS diharapkan dapat menjaga harmoni dan kerukunan di tempat kerja, yang mencakup kerjasama antar sesama pegawai yang memiliki latar belakang berbeda. Refleksi ini dapat meliputi pengalaman kita dalam bekerja dengan berbagai individu atau kelompok, serta bagaimana kita berkontribusi dalam menjaga kebersamaan dan kesatuan dalam lingkungan kerja, dan tetap mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan terakhir, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum. Implementasi bela negara juga mencakup kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara. Refleksi dapat mencakup sejauh mana kita sebagai CPNS telah berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas, serta menegakkan hukum dengan adil tanpa memihak. Hal ini tidak hanya menunjukkan kesadaran akan peran kita sebagai penjaga kestabilan negara, tetapi juga sebagai bentuk bela negara dalam menjaga keutuhan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Refleksi mengenai implementasi Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia selama menjadi CPNS sangat penting untuk menilai sejauh mana kita telah menjalankan tugas administrasi sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dalam negara. Sistem administrasi NKRI berfungsi sebagai salah satu pilar untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Beberapa refleksi mengenai implementasi Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Penerapan prosedur administrasi yang tepat. Setiap CPNS harus menjalankan prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini termasuk penerimaan dokumen, pengelolaan arsip, penyusunan laporan, serta pengelolaan data dan informasi lainnya dengan baik. Refleksi ini bisa berfokus pada bagaimana kita telah mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan, termasuk dalam hal ketepatan waktu dan akurasi dalam penyampaian data serta keputusan administratif. Apakah kita sudah melaksanakan tugas administrasi dengan efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku? Atau apakah ada kendala yang mempengaruhi kelancaran proses administrasi? 2. Pengelolaan data dan arsip negara. Sebagai CPNS, salah satu tanggung jawab adalah pengelolaan data dan arsip yang menjadi bagian dari sistem administrasi negara. Refleksi ini bisa mengarah pada bagaimana kita berkontribusi dalam memastikan bahwa data yang kita kelola adalah valid, lengkap, dan mudah diakses, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Dalam hal ini, refleksi dapat meliputi sejauh mana kita memahami pentingnya keamanan dan kerahasiaan informasi yang ada, serta cara-cara yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan integritas data yang dikelola. Ketiga, koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Sistem administrasi negara juga melibatkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai instansi pemerintah. Refleksi ini dapat berfokus pada bagaimana kita sebagai CPNS terlibat dalam proses koordinasi tersebut. Sejauh mana kita dapat bekerja sama dengan instansi lain untuk memastikan bahwa administrasi yang dilakukan berjalan lancar, misalnya dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek pemerintah, atau penyusunan kebijakan yang melibatkan banyak pihak. Kemampuan dalam berkoordinasi dan bekerja sama antar instansi adalah hal yang sangat penting untuk menjalankan sistem administrasi yang efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.